Berita utama sepak bola hari ini. Indonesia versus Vietnam. Kurniawan Dwi Yulianto bongkar macetnya taktik timnas hingga ciptakan rekor buruk. Jelang FIFA Matchday, John Hartman dapat kabar buruk dari Ketum PSSI, Erick Thohir. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Indonesia versus Vietnam. Kurniawan Dwi Yulianto bongkar macetnya taktik timnas hingga ciptakan rekor buruk. Pertandingan terakhir grup A Piala AFF U17 2026 benar-benar berubah menjadi panggung penuh tekanan bagi timnas Indonesia U17 saat menghadapi Vietnam di Stadion Gelora Delta, Minggu, 19 April 2026. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah penentuan nasib, penentu arah masa depan Garuda Muda di turnamen, sekaligus cerminan dari krisis performa yang mulai terlihat sejak laga kedua. Indonesia datang ke pertandingan ini dengan bekal yang tidak sepenuhnya meyakinkan. Kemenangan telak 4-0 atas Timor Leste di laga pembuka sempat memberikan optimisme besar, seolah tim ini akan melaju tanpa hambatan. Namun, realitas berubah drastis ketika harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Malaysia, hasil yang tidak hanya menyakitkan secara skor, tetapi juga membuka berbagai kelemahan yang sebelumnya tertutup oleh euforia kemenangan pertama. Kekalahan itu meninggalkan tanda tanya besar. Bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang identitas permainan tim yang terlihat belum matang, belum konsisten, dan terlalu mudah dibaca oleh lawan. Sorotan kemudian mengarah pada pelatih Kurniawan Dwi Yulianto yang secara terbuka membongkar masalah utama timnya. Ia menjelaskan bahwa secara taktik, tim sebenarnya tidak sepenuhnya gagal. Dalam laga melawan Malaysia, Indonesia mampu mendominasi terutama di babak kedua. Skema permainan sudah dipersiapkan untuk menghadapi pertahanan rapat atau low block yang diterapkan lawan. Pendekatan melalui sisi sayap atau wing play dijalankan dengan cukup disiplin. Bahkan dalam beberapa momen, Indonesia berhasil menciptakan situasi 2 lawan 1 di area pinggir, sesuatu yang secara teori menjadi kunci untuk membongkar pertahanan lawan yang padat. Namun semua itu berujung sia-sia. Masalah utama muncul di lini akhir. Penyelesaian akhir menjadi titik lemah yang paling mencolok. Peluang demi peluang tercipta, tetapi tidak satupun mampu dikonversi menjadi gol. Dominasi berubah menjadi frustrasi, tekanan meningkat, kepercayaan diri pemain perlahan menurun. Kurniawan tidak menutup kekecewaannya. Ia bahkan menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas hasil yang tidak sesuai harapan. Pernyataan itu mencerminkan besarnya tekanan yang ia rasakan. Lebih dari itu, situasi ini membuka kemungkinan buruk. Indonesia terancam mencatat rekor negatif baru di ajang ini. Terakhir kali gagal lolos dari fase grup terjadi pada 2017 saat tim dilatih oleh Fakhri Husaini. Setelah itu, performa Indonesia di level usia muda cenderung stabil dan kompetitif. Pada 2018, Indonesia bahkan berhasil menjadi juara di Sidoarjo. Lalu berlanjut dengan capaian peringkat 3 pada 2019 di bawah Bima Sakti, serta gelar juara kembali pada 2022. Era Nova Arianto juga membawa angin segar dengan pencapaian peringkat 3 pada 2024 dan keberhasilan menembus Piala Dunia U17 2025. Oleh karena itu, potensi kegagalan kali ini terasa seperti kemunduran yang signifikan. Di tengah situasi yang tidak ideal tersebut, komentar dari pelatih Vietnam, Cristiano Roland, justru menambah panas suasana. Ia secara terbuka menilai bahwa skuad Indonesia U17 tahun ini mengalami penurunan kualitas dibanding generasi sebelumnya. Menurutnya, pendekatan taktik yang digunakan terlalu sederhana dan mudah dibaca. Ia menegaskan bahwa timnya telah mempelajari pola permainan Indonesia secara detail. Fokus serangan dari sisi sayap dinilai terlalu repetitif, minim variasi, dan tidak memberikan ancaman signifikan jika tidak didukung penyelesaian akhir yang tajam. Roland bahkan menyebut bahwa Vietnam sudah mengetahui bagaimana cara memutus alur serangan Indonesia sebelum pertandingan dimulai. Pernyataan ini bukan sekadar saywar. Ini adalah bentuk kepercayaan diri sekaligus hasil dari analisis mendalam terhadap permainan Garuda Muda. Komentar tersebut terasa relevan jika melihat performa Indonesia di laga sebelumnya. Pola serangan yang sama terus diulang tanpa variasi berarti. Ketika skema utama tidak berjalan efektif, tim terlihat kesulitan mencari alternatif. Kreativitas di lini tengah belum mampu menjadi solusi. Transisi dari bertahan ke menyerang berjalan lambat. Sementara itu, tekanan dari lawan yang lebih disiplin membuat ruang gerak semakin sempit. Dalam situasi seperti ini, peran individu menjadi penting, tetapi justru disinilah Indonesia juga belum menunjukkan keunggulan yang konsisten. Laga melawan Vietnam akhirnya menjadi ujian yang sesungguhnya, bukan hanya soal menang atau kalah. Ini adalah ujian mental, ujian taktik, dan ujian karakter. Para pemain muda Indonesia harus menghadapi tekanan dari berbagai arah. Tekanan dari hasil sebelumnya,
tekanan dari publik, tekanan dari komentar lawan. Semua berpadu dalam satu pertandingan yang menentukan. Jika mampu bangkit, maka ini bisa menjadi titik balik yang mengubah arah perjalanan tim. Namun jika kembali gagal, maka kritik terhadap kualitas, strategi, dan arah pembinaan akan semakin keras. Dalam konteks yang lebih luas, pertandingan ini juga menjadi refleksi bagi sepak bola usia muda Indonesia. Apakah sistem yang ada sudah mampu menciptakan pemain yang tidak hanya berbakat, tetapi juga matang secara taktik? Apakah pendekatan pelatihan sudah cukup fleksibel untuk menghadapi berbagai situasi di lapangan? Dan yang tidak kalah penting, apakah tim ini mampu belajar dengan cepat dari kesalahan yang terjadi? Karena di level kompetisi seperti ini, margin kesalahan sangat kecil. Satu peluang yang terbuang bisa menjadi perbedaan antara kemenangan dan kegagalan. Atmosfer di Stadion Gelora Delta pun menjadi saksi dari semua dinamika ini. Harapan besar, tekanan tinggi, dan realitas di lapangan bertemu dalam satu momen yang tidak bisa diulang. Garuda Muda berada di persimpangan. Di satu sisi ada peluang untuk membuktikan diri. Di sisi lain ada risiko mencatat sejarah yang tidak diinginkan. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas. Sepak bola bukan hanya tentang rencana di atas kertas. Ini tentang eksekusi, keberanian, dan kemampuan untuk bertahan di bawah tekanan yang paling berat. Tekanan terhadap Kurniawan Dwi Yulianto semakin terasa dalam jalannya pertandingan yang tidak berkembang sesuai harapan. Indonesia memang mencoba menguasai bola, namun penguasaan itu tidak diiringi dengan kejelasan arah serangan. Pola permainan terlihat berulang. Serangan dibangun dari sisi sayap, bola diarahkan ke pinggir, lalu kembali dipatahkan sebelum benar-benar menjadi ancaman. Dalam beberapa fase, Garuda Muda bahkan tampak ragu untuk mengambil risiko. Mereka memilih bermain aman, tetapi justru kehilangan momentum. Situasi ini memperlihatkan bahwa masalah utama bukan hanya pada eksekusi, melainkan juga pada pendekatan taktik secara keseluruhan. Kurniawan terlihat tetap bertahan pada rencana awal. Ia mengandalkan skema yang sama seperti saat menghadapi Malaysia. Padahal, lawan sudah membaca pola tersebut. Variasi serangan dari lini tengah hampir tidak terlihat. Pergerakan tanpa bola minim. Kombinasi antar lini tidak terjalin dengan baik. Akibatnya, aliran bola mudah ditebak dan pertahanan lawan mampu mengantisipasi dengan disiplin. Di sisi lain, keputusan dari pinggir lapangan juga mulai menjadi sorotan. Pergantian pemain tidak memberikan dampak signifikan. Tidak ada perubahan formasi yang benar-benar mengubah jalannya permainan. Indonesia seperti bermain dalam satu pola yang kaku. Ketika strategi utama tidak berjalan, tidak ada alternatif yang siap digunakan. Hal ini membuat tim kehilangan fleksibilitas, sesuatu yang sangat penting dalam pertandingan dengan tekanan tinggi. Lini tengah yang seharusnya menjadi pusat kreativitas justru tidak mampu menjalankan perannya secara maksimal. Distribusi bola lambat, transisi dari bertahan ke menyerang tidak efektif. Jarak antar lini terlalu jauh. Dalam kondisi seperti ini, penyerang menjadi terisolasi. Mereka tidak mendapatkan suplai bola yang cukup berkualitas. Peluang yang tercipta pun lebih banyak berasal dari situasi individual, bukan hasil dari skema permainan yang matang. Apa yang terjadi di lapangan seolah membenarkan komentar dari Cristiano Roland. Ia sebelumnya menilai bahwa taktik Indonesia mudah dibaca dan kurang memiliki variasi. Dalam situasi seperti ini, peran pelatih menjadi sangat penting, bukan hanya dalam merancang strategi awal, tetapi juga dalam membaca dinamika pertandingan. Namun yang terlihat, Indonesia justru kesulitan beradaptasi. Komunikasi di lapangan tidak berjalan efektif. Pemain tampak bingung dalam menentukan keputusan. Ritme permainan naik turun tanpa kontrol yang jelas. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka masalah yang dihadapi tidak lagi sekadar soal hasil pertandingan. Ini menyangkut arah permainan tim secara keseluruhan. Evaluasi tidak bisa hanya fokus pada finishing. Struktur permainan, keberanian mengubah strategi, dan kemampuan membaca situasi harus menjadi perhatian utama. Di tengah tekanan hasil yang belum konsisten di Piala AFF U17 2026, Timnas Indonesia U17 sebenarnya sudah memastikan satu capaian penting di level yang lebih tinggi. Garuda Muda dipastikan tampil di putaran final Piala Asia U17 2026 yang akan digelar di Arab Saudi mulai 5 Mei mendatang. Kepastian ini didapat bukan melalui jalur kualifikasi, melainkan berkat keberhasilan menembus babak perempat final pada edisi sebelumnya. Artinya, secara struktur kompetisi, Indonesia masih berada dalam jalur yang diperhitungkan di Asia. Namun, performa di level regional saat ini tetap menjadi indikator penting, karena menjadi cerminan kesiapan tim sebelum menghadapi lawan dengan kualitas yang jauh lebih tinggi. Hasil undian menempatkan skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto di grup B yang bisa disebut sebagai grup berat. Indonesia harus bersaing dengan tim-tim kuat seperti Jepang, Cina, dan Qatar. Seluruh pertandingan fase grup akan berlangsung di King Abdullah Sports City, sebuah stadion besar yang sering menjadi panggung laga internasional. Komposisi grup ini menuntut kesiapan taktik yang jauh lebih matang. Lawan tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga disiplin, cepat dalam transisi, dan memiliki variasi serangan yang sulit diprediksi.
Dalam konteks ini, kelemahan Indonesia yang terlihat di turnamen regional, seperti minimnya variasi serangan dan lambatnya adaptasi taktik, menjadi catatan serius yang harus segera diperbaiki. Jadwal pertandingan pun tidak memberikan banyak ruang untuk kesalahan. Indonesia akan memulai laga melawan China pada 5 Mei 2026, kemudian menghadapi Qatar pada 9 Mei, dan menutup fase grup dengan pertandingan krusial melawan Jepang pada 12 Mei. Rangkaian laga ini menuntut konsistensi dan kesiapan fisik serta mental yang tinggi. Oleh karena itu, ajang ASEAN U17 Boys Championship 2026 di Jawa Timur dimanfaatkan sebagai tahap akhir pematangan tim, baik dari sisi strategi maupun komposisi pemain. Namun, jika melihat performa yang masih belum stabil, terutama dalam hal efektivitas serangan dan fleksibilitas taktik, maka pekerjaan rumah bagi tim pelatih masih sangat besar. Tanpa perbaikan signifikan dalam waktu singkat, tantangan di level Asia berpotensi menjadi jauh lebih berat dibanding apa yang dihadapi saat ini. Jelang FIFA Matchday, John Hartman dapat kabar buruk dari Ketum PSSI, Erick Thohir. Tak seperti ekspektasi sebagian publik yang berharap adanya tambahan kekuatan instan dari pemain keturunan, keputusan Erick Thohir justru menegaskan arah yang berbeda jelang agenda besar FIFA Matchday bulan Juni 2026. Pelatih John Hartman secara resmi menerima kabar yang oleh banyak pihak dianggap sebagai kabar kurang menyenangkan, karena dirinya dipastikan tidak akan mendapatkan tambahan pemain naturalisasi dalam waktu dekat. Situasi ini langsung memantik perdebatan luas, mengingat selama beberapa tahun terakhir, strategi naturalisasi kerap menjadi solusi cepat untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda di berbagai lini yang dianggap masih membutuhkan penguatan instan. Ketegasan sikap dari federasi bukan tanpa alasan. PSSI menilai bahwa fase awal kepemimpinan pelatih baru justru membutuhkan stabilitas, bukan perubahan besar yang terlalu cepat. Erick Thohir menyampaikan bahwa fokus utama saat ini adalah memberikan ruang sepenuhnya kepada John Hartman untuk mengenal karakter, kemampuan, serta dinamika internal para pemain yang sudah ada. Ia menegaskan bahwa proses membangun chemistry tim tidak bisa dilakukan secara instan, terlebih ketika pelatih baru masih berada dalam tahap adaptasi terhadap lingkungan sepak bola Indonesia yang memiliki karakter unik, baik dari sisi budaya bermain, tekanan supporter, hingga intensitas kompetisi domestik. Erick Thohir menyatakan bahwa belum ada rencana untuk menambah pemain baru melalui jalur naturalisasi dan menegaskan bahwa saat ini pihaknya bersama pelatih tetap memprioritaskan pemain-pemain yang sudah ada di dalam skuad. Ia juga menjelaskan bahwa pelatih membutuhkan waktu untuk mengisi kekompakan tim secara menyeluruh, sehingga langkah besar seperti naturalisasi tidak menjadi prioritas dalam waktu dekat. Ia menambahkan bahwa hingga saat ini federasi belum melakukan komunikasi dengan pemain keturunan manapun terkait rencana tersebut, yang berarti pintu naturalisasi memang ditutup sementara demi menjaga fokus tim tetap utuh. Keputusan ini tentu membawa konsekuensi besar, terutama bagi nama-nama yang sebelumnya sempat mencuat sebagai kandidat kuat untuk memperkuat timnas Indonesia. Salah satunya adalah Luke Vickery, gelandang muda yang bermain untuk MacArthur FC. Pemain ini sempat menjadi sorotan karena memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarga ibunya yang berasal dari Sumatera, serta menunjukkan minat besar untuk membela merah putih. Bahkan, ia dikabarkan telah menjalin komunikasi awal dengan John Hartman yang semakin memperkuat spekulasi bahwa proses naturalisasinya hanya tinggal menunggu waktu. Namun realitas berkata lain. Dengan kebijakan terbaru PSSI, peluang Luke Vickery untuk segera mengenakan seragam timnas Indonesia harus tertunda. Ia kini berada dalam posisi menunggu, tanpa kepastian kapan pintu tersebut akan kembali dibuka. Kondisi serupa juga dialami oleh Dean Zandbergen, pemain berdarah Indonesia Belanda yang sebelumnya dinilai memiliki kualitas dan profil yang sesuai dengan kebutuhan tim di beberapa sektor. Nama Dean sempat masuk dalam radar serius federasi, bahkan disebut sebagai salah satu opsi potensial untuk memperkuat kedalaman skuad. Namun sekali lagi, kebijakan yang diambil oleh PSSI membuat seluruh proses tersebut harus dihentikan sementara. Tidak ada percepatan, tidak ada jalur khusus, dan tidak ada pengecualian. Semua kembali ke satu titik yang sama, yaitu membangun tim dari fondasi yang sudah ada. Hal ini secara tidak langsung menjadi pesan kuat bahwa era baru di bawah kepemimpinan John Hartman tidak hanya berbicara tentang hasil instan, tetapi juga tentang proses yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Di sisi lain, keputusan ini juga menjadi ujian besar bagi John Hartman sendiri. Tanpa tambahan pemain naturalisasi, ia harus mampu memaksimalkan seluruh potensi yang tersedia di dalam negeri. Ini bukan sekadar tantangan teknis, tetapi juga ujian filosofi kepelatihan. Apakah ia mampu membangun tim yang solid tanpa bergantung pada suntikan pemain diaspora, atau justru akan menghadapi kesulitan dalam menghadapi lawan-lawan dengan kualitas individu yang lebih tinggi? Situasi ini juga membuka peluang besar bagi para pemain lokal untuk unjuk gigi.
Tanpa adanya tambahan pemain dari luar, persaingan internal menjadi lebih terbuka. Setiap pemain memiliki kesempatan yang sama untuk membuktikan diri, baik dari kompetisi domestik maupun mereka yang selama ini berada di pinggiran skuad. Ini bisa menjadi momentum penting untuk membangun identitas tim yang lebih kuat, berbasis kolektivitas, kerja keras, dan pemahaman taktik yang matang. Menjelang FIFA Matchday, tekanan tentu akan semakin besar. Publik akan menilai sejauh mana perkembangan tim di bawah arahan John Hartman, terutama tanpa adanya tambahan kekuatan baru. Setiap pertandingan akan menjadi bahan evaluasi, setiap keputusan akan dianalisis, dan setiap hasil akan dibandingkan dengan ekspektasi yang terus meningkat. Dalam situasi seperti ini, stabilitas internal menjadi kunci utama, karena tanpa fondasi yang kuat, tekanan eksternal bisa dengan mudah menggoyahkan arah yang sedang dibangun. Namun di balik semua itu, keputusan ini juga bisa dilihat sebagai langkah berani dari PSSI. Alih-alih memilih jalan cepat, federasi justru mencoba membangun sesuatu yang lebih kokoh dalam jangka panjang. Sebuah pendekatan yang mungkin tidak langsung memberikan hasil instan, tetapi berpotensi menciptakan tim yang lebih stabil, lebih terorganisir, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana John Hartman merespons situasi ini. Tanpa tambahan pemain naturalisasi, tanpa perubahan besar dalam komposisi skuad, dan dengan waktu persiapan yang terbatas, ia dituntut untuk membuktikan bahwa strategi dan pendekatannya mampu membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sebuah tantangan besar yang sekaligus menjadi kesempatan emas untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati sebuah tim tidak selalu datang dari nama besar, tetapi dari bagaimana setiap elemen di dalamnya mampu bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh dan solid. Situasi ini kemudian berkembang menjadi ruang pembuktian yang jauh lebih luas bagi John Hartman. Karena tanpa tambahan kekuatan dari pemain naturalisasi, seluruh fokus kini benar-benar tertuju pada bagaimana ia mampu mengolah materi pemain yang ada menjadi satu kesatuan yang solid, kompetitif, dan mampu menjawab ekspektasi tinggi publik sepak bola nasional. Dalam konteks ini, pendekatan taktik dan manajemen ruang ganti menjadi faktor yang sangat menentukan, sebab membangun tim bukan hanya soal menempatkan pemain terbaik di setiap posisi, tetapi juga bagaimana menciptakan keseimbangan antara lini, menjaga konsistensi permainan, serta memastikan setiap pemain memahami perannya dengan jelas di dalam sistem yang diterapkan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat jadwal FIFA Matchday yang semakin dekat, di mana waktu persiapan yang terbatas menuntut efisiensi tinggi dalam setiap sesi latihan, setiap simulasi pertandingan, hingga setiap keputusan yang diambil oleh tim pelatih. Di sisi lain, keputusan PSSI untuk menutup sementara pintu naturalisasi juga memunculkan efek psikologis yang menarik di dalam skuad, karena para pemain lokal kini berada dalam posisi yang lebih kompetitif dan merasa memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan tempat di tim utama. Kondisi ini secara tidak langsung dapat meningkatkan intensitas persaingan internal, yang jika dikelola dengan baik akan berdampak positif terhadap kualitas permainan tim secara keseluruhan. Namun sebaliknya, jika tidak diimbangi dengan komunikasi yang efektif dan manajemen yang tepat, tekanan tersebut juga berpotensi menimbulkan ketegangan yang bisa mengganggu keharmonisan tim. Oleh karena itu, peran pelatih dalam menjaga keseimbangan atmosfer menjadi sangat krusial agar kompetisi internal tetap sehat dan berorientasi pada peningkatan performa, bukan justru menjadi sumber konflik yang merugikan. Lebih jauh lagi, dinamika ini juga menyoroti pentingnya peran kompetisi domestik sebagai fondasi utama pembentukan tim nasional, karena tanpa tambahan pemain dari luar, kualitas liga dalam negeri akan sangat menentukan sejauh mana kesiapan para pemain menghadapi level internasional. Klub-klub di berbagai kasta kompetisi dituntut untuk terus meningkatkan standar mereka, baik dari segi taktik, fisik, maupun mentalitas bertanding, sehingga para pemain yang dipanggil ke tim nasional tidak lagi membutuhkan waktu adaptasi yang panjang ketika menghadapi intensitas permainan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, sinergi antara klub dan tim nasional menjadi kunci, karena keberhasilan satu pihak akan berdampak langsung pada pihak lainnya, menciptakan ekosistem sepak bola yang saling mendukung dan berkembang secara berkelanjutan. Sementara itu, publik juga mulai mengamati bagaimana arah kebijakan ini akan memengaruhi performa tim dalam jangka pendek, khususnya pada laga-laga uji coba internasional yang akan datang. Tanpa kehadiran nama-nama baru yang sebelumnya diharapkan bisa memberikan warna berbeda, perhatian kini sepenuhnya tertuju pada pemain-pemain yang sudah ada, termasuk mereka yang selama ini jarang mendapatkan kesempatan tampil. Ini menjadi momentum penting bagi para pemain untuk menunjukkan kualitas terbaik mereka, membuktikan bahwa mereka layak menjadi bagian dari proyek jangka panjang yang sedang dibangun. Dalam situasi seperti ini, setiap menit bermain menjadi sangat berharga, setiap aksi di lapangan akan diperhitungkan, dan setiap kontribusi akan menjadi bahan evaluasi yang menentukan masa depan mereka di tim nasional.
Tidak hanya itu, keputusan ini juga membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai arah pembangunan sepak bola Indonesia ke depan, apakah akan tetap mengandalkan kombinasi antara pemain lokal dan naturalisasi, atau mulai beralih ke pendekatan yang lebih berfokus pada pengembangan pemain dalam negeri secara maksimal. Kedua pendekatan tersebut memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing, namun yang paling penting adalah bagaimana menemukan keseimbangan yang tepat agar tim nasional dapat berkembang secara konsisten tanpa kehilangan identitasnya. Dalam hal ini, konsistensi kebijakan menjadi faktor kunci karena perubahan arah yang terlalu sering justru akan menghambat proses pembangunan yang seharusnya berjalan secara berkesinambungan. Semua mata kini kembali tertuju pada bagaimana hasil di lapangan akan berbicara. Apakah keputusan untuk menunda naturalisasi akan terbukti sebagai langkah strategis yang tepat, atau justru menjadi hambatan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di level internasional? Yang jelas, tekanan terhadap Erick Thohir dan John Hartman akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Karena setiap kebijakan dan keputusan yang diambil akan selalu diukur dari hasil yang diraih oleh tim nasional. Dalam situasi seperti ini, konsistensi, kesabaran, dan kejelasan arah menjadi elemen yang tidak bisa ditawar, karena hanya dengan fondasi yang kuat, Timnas Indonesia dapat melangkah lebih jauh dan membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di panggung yang lebih tinggi dengan kekuatan yang mereka bangun sendiri. Dalam perkembangan berikutnya, sorotan mulai bergeser ke bagaimana John Hartman akan merancang variasi pendekatan taktik yang tidak mudah ditebak. Mengingat tanpa tambahan pemain baru, kreativitas dalam meramu strategi menjadi senjata utama untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Ia dituntut untuk membaca karakter setiap individu secara lebih mendalam, lalu mengkombinasikannya ke dalam sistem yang tidak kaku, sehingga tim mampu beradaptasi dalam berbagai situasi pertandingan, baik ketika menghadapi lawan dengan tekanan tinggi, maupun ketika harus menguasai permainan. Pendekatan ini membutuhkan fleksibilitas, bukan hanya dalam formasi, tetapi juga dalam peran pemain yang bisa berubah sesuai kebutuhan di lapangan, sehingga lawan kesulitan memprediksi pola permainan yang diterapkan. Di saat yang sama, peran lini tengah menjadi perhatian khusus, karena sektor ini kerap menjadi penentu ritme permainan. Tanpa kehadiran pemain baru yang mungkin bisa memberikan dimensi berbeda, Hartman harus memastikan bahwa pemain yang ada mampu menjalankan fungsi ganda, baik sebagai pengatur tempo maupun sebagai penghubung antar lini. Hal ini menuntut tingkat pemahaman taktik yang tinggi, serta komunikasi yang efektif di antara para pemain, agar setiap transisi, baik dari bertahan ke menyerang maupun sebaliknya, dapat berjalan dengan mulus. Kelemahan kecil dalam koordinasi bisa berujung pada celah besar yang dimanfaatkan lawan, terutama di level internasional yang memiliki intensitas jauh lebih tinggi dibanding kompetisi domestik. Selain aspek teknis, pendekatan mental juga menjadi elemen yang tidak kalah penting. Dalam kondisi tanpa tambahan amunisi baru, kepercayaan diri pemain harus dibangun dari dalam, bukan bergantung pada nama besar yang datang dari luar. Disinilah peran pelatih dalam membangun kepercayaan kolektif menjadi sangat krusial. Memastikan bahwa setiap pemain merasa memiliki tanggung jawab yang sama dalam membawa tim menuju hasil terbaik. Atmosfer ruang ganti harus dijaga tetap positif, dengan komunikasi terbuka yang memungkinkan setiap pemain memahami perannya, sekaligus merasa dihargai sebagai bagian dari tim. Ketika rasa memiliki itu tumbuh, maka energi kolektif yang dihasilkan akan menjadi kekuatan tersendiri yang sulit diukur secara statistik, tetapi sangat terasa dalam performa di lapangan. Di sisi lain, keputusan PSSI juga memaksa seluruh struktur pembinaan untuk bekerja lebih keras dalam menyiapkan pemain-pemain berkualitas dari dalam negeri. Akademi, kompetisi usia muda, hingga sistem scouting harus berjalan lebih optimal karena tanpa suplai pemain dari luar, keberlanjutan kualitas tim sangat bergantung pada keberhasilan pembinaan internal. Ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sejauh mana sistem yang ada mampu menghasilkan pemain dengan standar internasional, bukan hanya dari sisi teknik, tetapi juga fisik, taktik, dan mentalitas bertanding. Jika proses ini berjalan dengan baik, maka dalam jangka panjang Indonesia tidak perlu lagi terlalu bergantung pada naturalisasi sebagai solusi instan. Menariknya, situasi ini juga membuka kemungkinan munculnya kejutan dari pemain-pemain yang sebelumnya kurang mendapat sorotan. Tanpa dominasi nama-nama baru, kesempatan tampil menjadi lebih merata, sehingga pemain dengan determinasi tinggi dan performa konsisten berpeluang mencuri perhatian dan mengamankan tempat di tim utama. Ini menciptakan dinamika baru dalam seleksi, di mana performa aktual menjadi penentu utama, bukan sekadar reputasi atau ekspektasi. Dalam konteks ini, setiap sesi latihan, setiap pertandingan uji coba, hingga setiap detail kecil di lapangan latihan menjadi sangat berarti, karena semuanya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan komposisi tim terbaik.
Seiring mendekatnya agenda FIFA Matchday, tekanan eksternal juga semakin terasa, terutama dari publik yang menaruh harapan besar terhadap perkembangan tim nasional. Ekspektasi ini menjadi pedang bermata dua, di satu sisi dapat menjadi motivasi tambahan, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, keseimbangan antara fokus internal dan respon terhadap tekanan eksternal harus dijaga agar tim tetap berada dalam jalur yang telah direncanakan tanpa terpengaruh oleh dinamika opini yang terus berkembang. Lebih jauh lagi, keputusan untuk tidak menambah pemain naturalisasi juga mempertegas bahwa proses yang sedang dijalankan bukanlah solusi jangka pendek, melainkan bagian dari strategi yang lebih besar. Ini menuntut kesabaran dari semua pihak, termasuk supporter, media, dan pemangku kepentingan lainnya, karena hasil dari pendekatan ini tidak selalu bisa terlihat dalam waktu singkat. Namun jika dijalankan dengan konsisten, fondasi yang dibangun akan jauh lebih kuat dan mampu menopang perkembangan tim dalam jangka panjang, menciptakan stabilitas yang selama ini menjadi tantangan utama dalam perjalanan timnas Indonesia di kancah internasional. Di tengah proses yang terus berjalan ini, perhatian juga mulai tertuju pada bagaimana John Herdman mengelola detail-detail kecil yang sering kali luput dari sorotan publik, tetapi justru memiliki dampak besar terhadap performa tim secara keseluruhan, seperti pengaturan intensitas latihan, rotasi pemain untuk menjaga kebugaran, hingga pemilihan pendekatan taktik yang disesuaikan dengan karakter lawan yang dihadapi. Karena pada level internasional, perbedaan antara kemenangan dan kekalahan seringkali ditentukan oleh hal-hal yang tampak sederhana, namun dieksekusi dengan presisi tinggi. Dalam kondisi tanpa tambahan pemain naturalisasi, margin kesalahan menjadi semakin sempit, sehingga setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang, termasuk dalam menentukan starting line-up maupun strategi pergantian pemain di tengah pertandingan. Dalam konteks ini, kemampuan membaca permainan secara real-time menjadi salah satu keunggulan yang harus dimiliki oleh tim pelatih, karena dinamika pertandingan bisa berubah dengan sangat cepat, dan respons yang tepat dalam waktu singkat dapat menjadi pembeda yang menentukan hasil akhir. Herdman dituntut untuk tidak hanya mengandalkan rencana awal, tetapi juga memiliki skenario alternatif yang siap diterapkan ketika situasi di lapangan tidak berjalan sesuai harapan. Fleksibilitas ini menjadi krusial, terutama ketika menghadapi tim dengan gaya bermain yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang digunakan tidak bisa bersifat satu dimensi, melainkan harus mampu beradaptasi dengan berbagai kemungkinan yang terjadi selama pertandingan berlangsung. Di sisi lain, faktor kebugaran fisik pemain juga menjadi perhatian serius, mengingat padatnya jadwal yang akan dihadapi dalam periode FIFA Matchday, yang menuntut setiap pemain berada dalam kondisi terbaiknya untuk dapat bersaing di level tinggi. Tanpa kedalaman skuad yang diperkuat oleh pemain tambahan, risiko kelelahan dan cedera menjadi lebih besar, sehingga manajemen fisik harus dilakukan dengan sangat hati-hati, termasuk dalam menentukan beban latihan dan waktu pemulihan yang optimal. Pendekatan ilmiah dalam olahraga modern, seperti penggunaan data performa dan monitoring kondisi pemain, menjadi alat penting yang dapat membantu tim pelatih dalam mengambil keputusan yang lebih akurat dan berbasis fakta. Selain itu, aspek komunikasi internal juga memainkan peran yang tidak kalah penting, terutama dalam memastikan bahwa setiap pemain memahami instruksi yang diberikan dan mampu mengeksekusinya dengan baik di lapangan. Bahasa taktik yang jelas, penyampaian strategi yang mudah dipahami, serta hubungan yang terbuka antara pelatih dan pemain akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangan tim. Dalam situasi di mana tidak ada tambahan pemain baru, kohesi tim menjadi aset utama yang harus dijaga, karena kekompakan seringkali mampu menutupi kekurangan yang ada dari segi individu. Sementara itu, keputusan Erick Thohir untuk menunda naturalisasi juga mulai dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, tidak hanya sebagai kebijakan teknis, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam membangun kemandirian sepak bola nasional. Dengan mengandalkan pemain yang sudah ada, federasi secara tidak langsung mendorong peningkatan kualitas dari dalam, memaksa seluruh ekosistem untuk berkembang dan tidak bergantung pada solusi instan. Hal ini tentu membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat, namun jika berhasil, akan menciptakan fondasi yang jauh lebih kuat dan berkelanjutan bagi perkembangan timnas Indonesia di masa depan. Menariknya, situasi ini juga memicu diskusi mengenai pentingnya kepemimpinan di dalam lapangan, terutama dari para pemain senior yang diharapkan mampu menjadi penggerak dan penyeimbang dalam tim. Tanpa kehadiran wajah baru yang mungkin membawa energi berbeda, tanggung jawab untuk menjaga stabilitas permainan dan mentalitas tim berada di pundak para pemain yang sudah lebih berpengalaman. Mereka tidak hanya dituntut untuk tampil konsisten, tetapi juga mampu membimbing rekan-rekan yang lebih muda, menciptakan harmoni yang menjadi kunci dalam menghadapi tekanan pertandingan internasional.
Dengan semua dinamika tersebut, perjalanan timnas Indonesia menuju agenda besar berikutnya menjadi semakin menarik untuk diikuti, karena setiap langkah yang diambil akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus menjadi tolok ukur sejauh mana keputusan untuk mengandalkan kekuatan internal dapat memberikan hasil yang diharapkan di tengah persaingan yang semakin ketat di level internasional. Seiring berjalannya waktu, dinamika ini juga memunculkan sudut pandang baru mengenai bagaimana sebuah tim nasional dibentuk bukan hanya dari kualitas individu, tetapi dari kedalaman sistem yang menopangnya, di mana John Hartman kini berada dalam posisi untuk membuktikan bahwa pendekatan kolektif dapat menjadi solusi efektif di tengah keterbatasan opsi pemain. Ketika tidak ada tambahan kekuatan dari luar, maka peningkatan harus datang dari optimalisasi sumber daya yang sudah tersedia, mulai dari peningkatan kualitas latihan harian, pemahaman taktik yang lebih detail, hingga pembentukan chemistry yang benar-benar matang antar pemain di setiap lini, sehingga setiap pergerakan di lapangan tidak lagi bersifat reaktif, melainkan sudah terbangun secara otomatis melalui repetisi dan pemahaman yang mendalam terhadap sistem yang diterapkan. Pendekatan ini menuntut tingkat disiplin yang jauh lebih tinggi dari para pemain, karena setiap kesalahan kecil akan terlihat lebih jelas ketika tidak ada individu yang mampu menutupinya secara instan. Tanggung jawab menjadi tersebar merata di seluruh tim, dan hal ini justru bisa menjadi kekuatan jika mampu dijalankan dengan konsisten. Karena tim yang memiliki struktur kuat cenderung lebih stabil dalam menghadapi tekanan dibanding tim yang terlalu bergantung pada individu tertentu. Apalagi dalam konteks pertandingan internasional yang menuntut konsistensi sepanjang 90 menit, bahkan hingga momen tambahan waktu yang sering kali menjadi penentu hasil akhir. Di sisi lain, adaptasi terhadap karakter lawan juga menjadi aspek yang semakin krusial, karena tanpa variasi pemain yang signifikan, fleksibilitas strategi harus benar-benar dimaksimalkan. Tim harus mampu mengubah pendekatan permainan tanpa harus mengubah komposisi secara drastis, dan ini membutuhkan kecerdasan taktik yang tidak hanya dimiliki oleh pelatih, tetapi juga oleh para pemain yang berada di lapangan. Mereka harus mampu membaca situasi secara mandiri dan mengambil keputusan yang tepat dalam hitungan detik, baik dalam kondisi menyerang maupun bertahan, sehingga alur permainan tetap terjaga sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Sementara itu, peran PSSI dalam mendukung proses ini juga tidak bisa dipisahkan, karena stabilitas kebijakan menjadi fondasi penting bagi tim untuk berkembang tanpa gangguan eksternal yang berlebihan, terutama dalam fase adaptasi seperti saat ini. Perubahan yang terlalu cepat justru berpotensi mengganggu ritme yang sedang dibangun, sehingga konsistensi dalam memberikan dukungan, baik dari sisi fasilitas, program, maupun kepercayaan terhadap tim pelatih, akan sangat menentukan keberhasilan jangka panjang dari proyek yang sedang dijalankan. Selain itu, faktor pengalaman bertanding juga menjadi elemen yang harus diakumulasi secara bertahap, karena tanpa tambahan pemain baru yang mungkin membawa pengalaman internasional lebih luas, maka kesempatan bermain di level tinggi harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemain yang ada. Setiap pertandingan, baik resmi maupun uji coba, harus menjadi sarana pembelajaran yang berharga untuk meningkatkan kualitas individu dan kolektif tim. Dan proses ini tidak bisa instan, melainkan membutuhkan waktu serta konsistensi dalam menghadapi berbagai situasi yang berbeda di setiap pertandingan. Menariknya, tekanan dari publik justru dapat menjadi katalis yang mempercepat proses pendewasaan tim, selama mampu dikelola dengan baik oleh seluruh elemen yang terlibat. Ekspektasi tinggi akan memaksa setiap individu untuk memberikan performa terbaiknya, namun di sisi lain juga menuntut ketahanan mental yang kuat agar tidak mudah goyah ketika menghadapi kritik atau hasil yang tidak sesuai harapan, sehingga keseimbangan antara motivasi dan kontrol emosi menjadi kunci dalam menjaga performa tetap stabil di tengah sorotan yang terus meningkat. Dalam perkembangan selanjutnya, perhatian juga tertuju pada bagaimana para pemain memanfaatkan momentum ini untuk membuktikan kapasitas mereka, karena tanpa kehadiran pemain baru, ruang untuk menunjukkan kualitas menjadi lebih terbuka. Ini bisa menjadi titik balik bagi mereka yang selama ini berada di bawah bayang-bayang pemain lain, untuk tampil lebih menonjol dan mengamankan posisi di dalam tim, sehingga kompetisi internal tetap terjaga, meskipun tidak ada tambahan nama baru dari luar yang masuk ke dalam skuad. Dalam perkembangan yang semakin dinamis ini, fokus perlahan bergeser ke aspek lain yang tidak kalah menentukan, yakni bagaimana John Hartman mampu mengelola ritme permainan secara keseluruhan agar tim tidak hanya tampil kompetitif di awal laga, tetapi juga mampu menjaga intensitas hingga menit-menit akhir. Hal ini menjadi krusial karena dalam banyak pertandingan internasional, perbedaan kualitas seringkali terlihat jelas pada fase akhir permainan, ketika konsentrasi mulai menurun dan kelelahan fisik mulai terasa. Oleh karena itu, strategi pengaturan tempo, kapan harus menekan, kapan harus menahan bola, hingga bagaimana mengontrol emosi di momen-momen krusial menjadi bagian penting dari pendekatan yang harus dibangun secara konsisten dalam setiap sesi latihan maupun pertandingan.
Lebih dari itu, variasi skema serangan juga mulai menjadi perhatian serius. Mengingat tanpa tambahan pemain dengan karakteristik berbeda, kreativitas dalam membangun peluang harus benar-benar dimaksimalkan dari pemain yang ada. Pergerakan tanpa bola, rotasi posisi antar pemain, hingga keberanian mengambil inisiatif dari lini kedua menjadi elemen yang harus diasah agar tim tidak mudah terbaca oleh lawan. Dalam situasi seperti ini, peran pemain sayap dan gelandang menjadi sangat vital karena mereka menjadi penghubung utama dalam menciptakan peluang, baik melalui umpan-umpan terobosan maupun eksploitasi ruang di sisi lapangan yang seringkali menjadi celah bagi pertahanan lawan. Di sisi pertahanan, organisasi tim juga dituntut untuk lebih disiplin dan terstruktur, karena tanpa kehadiran pemain baru yang mungkin bisa menjadi solusi instan, kekompakan lini belakang harus dibangun dari komunikasi yang solid dan pemahaman posisi yang matang. Setiap pemain harus memahami kapan harus melakukan pressing, kapan harus bertahan lebih dalam, serta bagaimana menjaga jarak antar lini agar tidak terbuka celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Dalam konteks ini, koordinasi antar pemain menjadi kunci utama, karena kesalahan kecil dalam menjaga posisi dapat berujung pada peluang berbahaya yang sulit diantisipasi. Sementara itu, peran PSSI juga terus menjadi sorotan, terutama dalam memastikan bahwa seluruh kebutuhan tim dapat terpenuhi dengan optimal, mulai dari fasilitas latihan, dukungan logistik, hingga pengaturan jadwal yang memungkinkan pemain berada dalam kondisi terbaik saat bertanding. Stabilitas dukungan ini menjadi sangat penting agar tim pelatih dapat fokus sepenuhnya pada aspek teknis tanpa terganggu oleh hal-hal di luar lapangan yang seharusnya bisa diantisipasi sejak awal. Tidak kalah penting, penguatan mental bertanding juga menjadi bagian yang terus dikembangkan, karena dalam situasi tanpa tambahan pemain baru, kepercayaan diri menjadi salah satu modal utama yang harus dimiliki oleh setiap pemain. Mereka harus percaya bahwa dengan kerja keras dan persiapan yang matang, tim tetap mampu bersaing dengan siapapun, tanpa harus merasa inferior hanya karena tidak memiliki tambahan kekuatan dari luar. Keyakinan ini harus dibangun secara kolektif, sehingga setiap pemain merasa menjadi bagian penting dari sistem yang sedang dibangun. Dalam perjalanan menuju agenda besar seperti FIFA Matchday, setiap detail kecil akan memiliki dampak besar terhadap hasil yang diraih, sehingga tidak ada ruang untuk kesalahan yang berulang. Evaluasi harus dilakukan secara terus-menerus, baik setelah sesi latihan maupun pertandingan, agar setiap kekurangan dapat segera diperbaiki dan tidak menjadi masalah yang berlarut-larut. Proses ini menuntut konsistensi tinggi, karena tanpa evaluasi yang tepat, perkembangan tim akan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Dengan berbagai tantangan yang ada, situasi ini justru membuka peluang bagi tim untuk berkembang dengan cara yang berbeda, yakni melalui proses yang lebih mendalam dan terstruktur, bukan sekadar mengandalkan perubahan instan. Ini menjadi ujian sekaligus kesempatan bagi seluruh elemen tim untuk membuktikan bahwa dengan pendekatan yang tepat, keterbatasan yang ada dapat diubah menjadi kekuatan yang mampu membawa timnas Indonesia tampil lebih solid, lebih terorganisir, dan lebih siap menghadapi persaingan di level internasional yang semakin ketat. Pada fase berikutnya, perhatian mulai mengarah pada bagaimana detail eksekusi di lapangan benar-benar dimaksimalkan, terutama dalam situasi bola mati yang selama ini kerap menjadi penentu dalam pertandingan dengan selisih tipis. Sehingga John Hartman dituntut untuk merancang variasi skema yang tidak hanya efektif, tetapi juga sulit diantisipasi lawan, baik dalam kondisi menyerang maupun bertahan. Pola pergerakan tanpa bola, penempatan pemain di area krusial, hingga timing dalam melakukan lompatan atau penyelesaian akhir harus dilatih secara berulang agar menjadi refleks yang muncul secara otomatis saat pertandingan berlangsung. Karena pada level internasional, keunggulan kecil dari situasi bola mati seringkali menjadi pembeda yang menentukan hasil akhir. Selain itu, aspek transisi permainan juga menjadi fokus yang tidak kalah penting, mengingat perubahan dari bertahan ke menyerang, maupun sebaliknya, merupakan momen paling rentan dalam sebuah pertandingan. Dalam kondisi tanpa tambahan pemain baru, kecepatan berpikir dan reaksi pemain menjadi faktor utama yang harus diasah, sehingga setiap kehilangan bola tidak langsung berubah menjadi ancaman serius, dan setiap peluang merebut bola dapat segera dikonversi menjadi serangan yang terorganisir. Hal ini membutuhkan koordinasi yang kuat antar lini, serta pemahaman yang sama mengenai kapan harus melakukan pressing tinggi, dan kapan harus kembali ke bentuk pertahanan yang lebih rapat. Di sisi lain, kedalaman taktik juga mulai diuji melalui kemampuan tim dalam mengendalikan ruang, bukan hanya bola, karena dalam banyak situasi, penguasaan ruang yang efektif justru lebih menentukan dibanding sekadar dominasi penguasaan bola. Para pemain harus mampu membaca pergerakan lawan, menutup jalur umpan, serta menciptakan ruang bagi rekan setim melalui pergerakan yang cerdas dan terukur. Pendekatan ini menuntut tingkat konsentrasi tinggi sepanjang pertandingan, karena kesalahan dalam membaca ruang dapat membuka celah yang sulit diperbaiki dalam waktu singkat.
Sementara itu, PSSI juga diharapkan terus memperkuat dukungan terhadap tim, terutama dalam menyediakan akses terhadap analisis pertandingan yang lebih mendalam, termasuk penggunaan teknologi video dan data statistik untuk mengidentifikasi pola permainan lawan maupun evaluasi performa tim sendiri. Dengan pendekatan berbasis data, setiap keputusan yang diambil oleh tim pelatih dapat lebih terukur dan memiliki dasar yang jelas, sehingga proses peningkatan performa dapat berjalan lebih sistematis dan terarah. Tidak hanya itu, fleksibilitas peran pemain juga menjadi salah satu aspek yang mulai dikembangkan lebih jauh, di mana seorang pemain tidak hanya dituntut untuk menguasai satu posisi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan peran lain sesuai kebutuhan tim. Hal ini memberikan keuntungan strategis, karena tim dapat melakukan penyesuaian tanpa harus melakukan pergantian pemain yang terlalu banyak, sehingga ritme permainan tetap terjaga. Dalam kondisi tanpa tambahan pemain naturalisasi, kemampuan ini menjadi sangat berharga karena memberikan variasi taktik yang lebih luas meskipun dengan komposisi pemain yang sama. Lebih jauh lagi, pengelolaan emosi di dalam pertandingan juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan, terutama ketika menghadapi tekanan tinggi dari lawan maupun situasi pertandingan yang tidak berjalan sesuai rencana. Pemain harus mampu menjaga fokus dan tidak terpancing oleh provokasi, karena satu kesalahan emosional dapat berdampak besar terhadap jalannya pertandingan. Dalam hal ini, pengalaman bertanding dan kedewasaan mental menjadi elemen penting yang harus terus diasah melalui berbagai situasi pertandingan yang berbeda. Dengan semakin dekatnya agenda FIFA Matchday, setiap elemen dalam tim dituntut untuk berada dalam kondisi terbaiknya, baik secara fisik, taktik, maupun mental, karena tidak ada lagi ruang untuk eksperimen yang terlalu berisiko. Setiap keputusan harus memiliki tujuan yang jelas, setiap strategi harus dipersiapkan dengan matang, dan setiap pemain harus siap menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga tim dapat tampil dengan performa maksimal dan menunjukkan perkembangan yang signifikan di tengah keterbatasan yang ada. Dalam tahap lanjutan ini, perhatian juga mulai tertuju pada bagaimana keseimbangan antar lini dapat dijaga secara konsisten sepanjang pertandingan. Karena salah satu masalah klasik yang sering muncul adalah jarak antar lini yang terlalu renggang, sehingga memudahkan lawan untuk mengeksploitasi ruang kosong di antara pertahanan dan lini tengah, atau antara lini tengah dan lini serang. Oleh karena itu, John Herdman perlu memastikan bahwa struktur tim tetap kompak dalam berbagai fase permainan, baik saat menekan tinggi maupun ketika harus bertahan lebih dalam, sehingga tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh lawan untuk membangun serangan berbahaya. Kerapatan ini bukan hanya soal posisi, tetapi juga tentang sinkronisasi pergerakan, di mana setiap pemain harus memahami kapan harus maju, kapan harus mundur, dan bagaimana menjaga garis permainan tetap seimbang. Di sisi lain, variasi dalam membangun serangan dari belakang juga menjadi aspek yang mulai diperhalus, karena dalam sepak bola modern, kemampuan untuk memulai serangan dari lini pertahanan menjadi salah satu indikator kualitas sebuah tim. Tanpa tambahan pemain baru, kreativitas dalam fase build-up harus dimaksimalkan melalui rotasi posisi, pergerakan tanpa bola, serta keberanian untuk memainkan umpan progresif yang mampu memecah lini pertahanan lawan. Hal ini tentu membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi dari para pemain belakang, karena risiko kehilangan bola di area sendiri dapat berujung fatal jika tidak diantisipasi dengan baik. Selain itu, penguasaan bola di area tengah juga menjadi kunci dalam mengontrol jalannya pertandingan, karena dari sektor inilah ritme permainan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan tim. Pemain di lini tengah harus mampu membaca tempo permainan, kapan harus mempercepat alur serangan dan kapan harus memperlambat untuk menjaga kontrol, sehingga tim tidak mudah terbawa permainan lawan. Dalam kondisi tanpa tambahan pemain naturalisasi, peran ini menjadi semakin vital karena keseimbangan tim sangat bergantung pada kemampuan lini tengah dalam menghubungkan setiap fase permainan secara efektif. Sementara itu, PSSI juga diharapkan terus menjaga stabilitas dukungan, terutama dalam memastikan bahwa seluruh program latihan dan persiapan berjalan sesuai rencana tanpa gangguan eksternal yang tidak perlu. Konsistensi ini menjadi penting agar tim pelatih dapat fokus sepenuhnya pada pengembangan taktik dan peningkatan performa pemain tanpa harus terganggu oleh dinamika di luar lapangan yang berpotensi mengganggu konsentrasi tim. Dalam aspek lain, keberanian untuk mengambil keputusan di lapangan juga mulai menjadi perhatian, karena dalam banyak situasi, pemain dihadapkan pada pilihan yang harus diambil dalam waktu singkat, baik itu melakukan umpan, menembak, atau mempertahankan bola. Ketepatan dalam mengambil keputusan ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman taktik dan kepercayaan diri yang harus dibangun melalui latihan dan pengalaman bertanding yang cukup. Tanpa tambahan pemain baru yang mungkin membawa perspektif berbeda, pengembangan aspek ini harus dilakukan secara internal dengan memaksimalkan potensi yang sudah ada. Tidak kalah penting, komunikasi antar pemain di lapangan juga menjadi elemen yang terus diperkuat, karena dalam situasi pertandingan yang dinamis, informasi harus dapat disampaikan dengan cepat dan jelas, agar setiap pemain dapat menyesuaikan posisinya sesuai dengan perkembangan permainan.
Komunikasi yang baik akan membantu menjaga organisasi tim tetap rapi, serta meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh miskomunikasi. Seiring mendekatnya FIFA Matchday, semua aspek ini harus mulai terlihat dalam bentuk yang lebih matang, karena waktu untuk melakukan penyesuaian semakin terbatas. Setiap sesi latihan harus dimanfaatkan secara maksimal untuk menyempurnakan detail permainan, setiap evaluasi harus menghasilkan perbaikan yang nyata, dan setiap pemain harus menunjukkan perkembangan yang signifikan, sehingga tim dapat tampil dengan identitas yang jelas dan performa yang konsisten di level internasional.